Burdi. Kenapa salah? Itu udah benar, itu nggak boleh menggauli istri dari belakang, nggak boleh, lewat tubuhnya nggak boleh, dilarang. Tapi ini maksudnya gini, nggak lewat belakang, di kemaluannya aja bang nih, bukan di. Oh kalau itu boleh, kan tadi ku bilang kamu mau pakai jurus baling-baling kemiri boleh. Datangilah dia istrimu dengan gaya apapun selama di tempat yang jelas itu. Mau jurus siput, ya, jurus siput pakai jurus Superman juga boleh. Boleh. Ya. Ode, Tapi biasanya gini bang Juma, kalau lewat belakang bunyinya agak keras gitu loh. apanya? Bunyinya loh agak kerucuk-kerucuknya agak keras gitu. Apa sih? Oke udah ya, selesai ya. Oke, terima kasih bang Juma. Iya, terima terima kasih kasih. semuanya ya. Saya boleh bertanya nggak? Enggak, aku nih lagi mau ada penting nih bang, cuma nanya ini. Bukan, saya mau pertanyakan. Saya mau pertanyakan bendera yang ada di profilnya. Kok bukan bendera Belanda dipakai? Kenapa bendera Yahudi? Takut Israel. ditanya dia, takut ditanya. Benderanya aja saya mau tanya. Kenapa nggak pakai bendera Belanda? Kan yang ngajarin Kristen Belanda. Itu anak jangan ditanya, dia lagi tadi manjat pohon, makanya gue suruh pakai safety belt. Terjatuh ada gitu. orang. Iya. Itu ada Bang Jo, Bang Jo. Bang Jo? Bang Jo? Bang Jo? Halo. Iya. Jadi yang manusia tadi itu jadi Tuhan juga? Saya milih nggak jawab, Bang. Lah, gimana ceritanya? Masa nggak ada jawaban? Nah, nanti Yesus memanggil Saya jawab mama. sangat luas. Yesus nanti memanggil mamanya dengan panggilan apa? Iya, pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan tidak perlu saya harus jawab. Bukan memojokkan, ini menggeliti akal sehat. Pertanyaan Kan yang membangun. Kristen itu kan anak-anak Yesus, betul? Betul? Ya, dikatakan anak-anak. Iya, anak-anak Yesus. Nah, sekarang Maria sebentar dipanggil apa sama Yesus? Anakku Maria gitu. Nah, itu dia nggak perlu saya jawab, Bang. Wahai Maria anakku, wahai Yesus anakku. Ini yang mana yang orang tua sebenarnya? Yang mana? Yang orang tua yang mana? Maria memanggil Yesus anaknya, Yesus memanggil ibunya juga dengan panggilan anak. Kan Yesus saya katakan firmannya dipandang, Bang, jangan manusianya lagi. Iya, ini manusianya, kemanusiaannya. Kemanusiaannya di surga dia manggil apa ke ibunya? Wahai, wahai ibuku yang adalah anakku. Ya. Maria menjawab, wahai anakku yang adalah bapakku. Gimana ceritanya ini? Itu hubungan roh, Bang, bukan hubungan badan lagi. Bukan tubuh lagi yang dibahas. Sudah. Iya, tapi kan kemanusiaan Yesus tetap aja ada di surga. Atau jangan-jangan kemanusiaannya ada di neraka, Bang? Oh, tidak bisa. Lah, kemanusiaan Yesus membatalkan hukum Taurat? Membatalkan hukum Taurat. Iya, dengan cara mati di atas tiang salib kan dia membatalkan hukum Taurat. Kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Nah, kemanusiaan Yesus membatalkan bukan cuma hal kecil, tapi semua yang ada di dalam hukum Taurat itu besar kecil semuanya dibatalkan oleh Yesus. Kemanusiaannya ini membatalkan hukum Taurat, maka tempatnya ada di neraka, betul nggak? Bagaimana mungkin bisa seorang pencipta, dia menciptakan surga dan bumi, bisa masuk neraka? Apa nggak ada? Lah, ini Yesus tadi ciptaan atau bukan? Kemanusiaannya kan ciptaan katanya.
Makanya abang jangan sibuk manusianya. Iya, yang mati di atas tiang salib ini dengar, yang mati di atas tiang salib ini kemanusiaan atau ketuhanan? Tidak ada satupun yang ada tanpa melalui dia. Iya, itu dia. Iya, firman itu menciptakan tubuh manusia Yesus. Abang sudah mengakui firman. Iya, iya. Tuhan menciptakan dengan berkehendak berfirman. Iya, sekarang Anda akui enggak pengakuan Anda tadi? Atau dibantah lagi? Kemanusiaan Yesus itu adalah ciptaan, betul? Ya. Nah, yang mati di atas tiang salib ini kemanusiaannya atau ketuhanannya? Manusia yang mati. Manusia yang mati untuk membatalkan hukum Taurat. Hukum bagi mereka yang membatalkan hukum Taurat adalah neraka. Yesus mengatakan dia menggenapi. Di dalam Filipi 2 nomor 15. Dengan matinya kemanusiaan Yesus di atas tiang salib, menggenapi maksudnya di situ, Bang. Dengan matinya kemanusiaan Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2, sorry. Efesus 2 nomor 15. Begini bocah soman begini. Iya, gimana orang Begini tua? bocah ya. Iya, orang tua gimana? Bocah soman. Iya, orang tua gimana? Jadi Allah berfirman kepada dirinya sendiri turun ke bumi menjadi anak. Menjadi Iya. anak. Anak ini ciptaan atau bukan? Bagaimana bocah soman kau bilang kalau tua Allah yang menjelma menjadi anak? Ciptaan. Ya, ini yang netek ke Maria ciptaan. Pikirannya apa ini bocah? Ini yang masih bocah. Ini yang netek ke Maria, yang netek. Saya bilang pandang Yesus firmannya bukan manusianya, sibuk. Iya. Yang manusia ini kan ciptaan, betul? Itulah perbedaan kita. Enggak, saya tanya, kemanusiaan Yesus ini ciptaan atau bukan? Kan sudah saya jawab 5 kali, Bang. Kok nanya lagi, Bang? Iya, ini untuk Costa, bukan katanya. Bukan ciptaan. Bang Jo katakan ciptaan. Yang mana yang benar? Bukan ciptaan, tapi Bang Jo mengatakan ciptaan. Mana yang benar? Itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Dengarkan, Bang Jo mengatakan ciptaan. Mana yang benar? Itu adalah Allah yang sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia seperti rupa manusia supaya tadi kalian katanya, dengarkan Costa, dengarkan, jangan demos. Dengarkan Costa, dengar. Enggak, aku mau tambah ilmu supaya jangan framing. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Sang Firman ini. Nah, yang saya tanya, kemanusiaan Yesus berarti ciptaan juga, karena kemanusiaan Yesus itu adalah sesuatu. Itu framing kamu bocah. Segala sesuatu diciptakan. Kamu bocah. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diciptakan oleh Dia. Maksudnya, kemanusiaan Yesus itu diciptakan atau tidak? Tidak. Itu baru keren. Ini Bang Jo tadi mengatakan ciptaan. Mana yang benar? Itu bukan ciptaan. Berarti salah Bang Jo. Salah Bang Jo. Gimana tuh Bang Jo? Anda dibilang salah. Jangan mau di framing Bang Jo. Itu pemikiran. Bukan framing. Bang Jo mengatakan ciptaan. Anda mengatakan bukan ciptaan. Mana yang benar? Yang ciptaan itu bocah suman. Saya tanya, Bang Jo mengatakan kemanusiaan Yesus itu ciptaan. Yang ciptaan kemanusiaan itu seperti Bang Suman. Itu yang dikatakan ciptaan. Berarti Bang Jo salah. Yang dilakukan perhubungan dua jenis. Bagaimana ini Bang Jo? Anda dikatakan salah Bang Jo. Bang Jo, Anda dikatakan salah loh. Sama dengan orang menciptakan Costa ini nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Bang Jo, masa dia bilang abang salah? Costa itu lo yang ditanya, Costa dengerin.
Yang ditanya itu loh. Apa saudaranya bocah? Itu yang ditanya, yang nete itu loh. Yesus kan nete sama ibunya. Yang nete itu ciptaan atau bukan? Bukan ciptaan. Premi lagi kau ini. Oh, jadi badannya Yesus bukan ciptaan ya? Bukan ciptaan. Berarti badannya Yesus pencipta. Yesus yang pencipta. Oh, Allah berarti itu pencipta itu masuk ke dalam kandungan. kalau kehendaknya Allah seperti itu, Oke. apa tidak bisa terjadi? Oke. Pikiran- Siapa Tuhannya yang mengandung dia itu? Maria kan mengandung dia. Tuhannya Maria siapa itu? Pemikiran kalian ini. Orang bertanya ini. Perlu di apa? Dicuci pakai air kelapa otak kalian ini. Nah, itu nggak bisa jawab dia. Dari kemana-mana dia banyak. Kena dia di sini. Kasihan, kasihan, Kasihan. kasihan. Bukan begitu bocah semua. Makanya kalau naik diskusi Pak, otak jangan diparkir, dibawa naik. Bukan otak kalian itu. Dibawa naik gitu Pak. Kasihan. Makanya saya naik cuci otak kalian itu nah. Kasihan. Jangan mempreming aja termasuk bocah suman ini. Kasihan. Kasihan. Kayak anjing menggonggong. Kasihan. Coba dengerin kalau misalkan Ini bocah ini menggonggong kayak anjing yang sedang apa yang cari Waduh, rezeki. keluar kata-kata Yesus. Keluar kata-kata guguknya Yesus. Nggak boleh Pak. Jangan tiru Tuhanmu. Tuhanmu sering mengeluarkan kata itu. Jangan ditiru Yesus. Jangan keluarin kata-kata binatang Pak. Kasihan. Cukuplah Tuhanmu yang mengemukakan itu. Kasihan sekali. Nih. Kasihan. Gimana itu Bang Jong? Ada yang kesurupan mengatakan Anda salah. Ternyata kemanusiaan Yesus yang nete itu adalah pencipta. Bagaimana pencipta langit dan bumi ini bisa nete kepada manusia? Ini apa? Ini agama apa yang kayak begini nih? Cuma ini tidak perlu Anda tanya ini dan itu. Loh, harus. Anda tahu tidak Harus. kita sudah. Harus, karena agama Anda itu diajarkan kepada orang Islam. Harus. Itu saja. Harus kita harus buka semua rahasia kekristenan supaya umat Islam itu tidak tertipu. Kenapa? Banyak misionaris mengaku mu'alla, mantan murtadin. Banyak yang pendeta-pendeta mengaku dirinya sebagai murtadin, pondok pesantren, ya keluarga dari kiai ini, kiai itu, keturunan dari sunan ini, sunan itu, banyak. Maka kita harus buka. Semua harus kita bongkar di sini gitu loh Bang. Pertanyaan yang Anda lontarkan itu pertanyaan-pertanyaan apa ya? Iya, pertanyaan yang sangat-sangat menentukan benar tidaknya agama Anda. Yesus itu ciptaan atau bukan ciptaan? Jawab. Yang perlu Anda ketahui firman itu pencipta tinggal dalam diri Yesus. Iya, saya tahu. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Kalau sudah tahu syukur berarti Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Sekarang manusia Yesus itu ciptaan atau bukan? Anda mengatakan ciptaan, Kristen lain mengatakan bukan. Mana yang benar? Nah, Dua-duanya goblok. Nah, apalagi nih? Sekte apa lagi nih yang baru masuk? sekte Anda itu Ini saudara Toti ini dari sekte mana Bang? Islam Bang, aku bilang dua-duanya Kristen tadi goblok. Waduh, makanya langsung gitu dia. Sekte Anda kan gitu ngomong. Ya jelas saja ada narasi itu bisa saja datang. Kenapa? Yang satu mengatakan ciptaan, yang satu mengatakan bukan ciptaan. Mana Berarti yang benar? dua-duanya goblok. Mana yang benar ini? Yang benar itu firman sang pencipta tinggal dalam Yesus. Iya, yang saya tanya Yesusnya, kemanusiaan Yesus ini ciptaan atau bukan ciptaan? Apa jawaban saudara? Ciptaan. Berarti sang ciptaan kerasukan pencipta. Betul? Nah, pernyataan gimana lagi tuh? Itu suka hati Anda membuat Bukan, kan Yesus ini tubuh. Dengar, tegaskan dulu. Kemanusiaan Yesus itu ciptaan atau bukan? Ya, ciptaan. Ciptaan. Di dalam tubuh ciptaan ada pencipta, betul? Itu keren. Berarti Yesus kerasukan. Dengar, Yesus kerasukan pencipta, betul?
Bahasa Alkitab dong dibikin bang, jangan kerasukan. Di Alkitab tak ada dibilang. Oke. Berarti pencipta, berarti ciptaan kepenuhan pencipta, betul? Benar nggak? Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kemanusiaan Yesus yang kepenuhan pencipta ini mana? Di surga. Di surga. Di surga apakah dia masih ciptaan? Apakah masih ciptaan? Manusianya ya. Nah, berarti pada diri Tuhan Anda ada ciptaan melekat pada dirinya, betul? Nah, betul. Berarti pencipta yang disebut orang Yahudi sebagai Elohim pada dirinya ada bukan ciptaan nempel kayak tompel, betul? Elohim itu Bapa, Bang. Iya, Tuhan. Tuhan kan itu Elohim. Ada menempel pada dirinya tompel, yaitu tubuh kemanusiaan, betul? Di Elohim tidak ada, Bang. Ini anak Yesus, Bang. Iya, Bapak sebagai, dengar, Bapak sebagai Tuhan, ya, pada dirinya menempel anak berupa tompel, betul? Itu kata Anda. Lah kan dia ciptaan. Kan dia ciptaan. Dengar dulu. Kan dia ciptaan. Betul nggak bahwa di surga Yesus masih ciptaan? Dikatakan dalam Matius 28 dia berkuasa, penguasa surga bumi, Bang. Tapi dia ciptaan. Itu terserah abang aja lah itu. Loh, kenapa kayak begitu konsepnya? Terserah abang aja. Mau Bukan begitu. Ini konsepnya kayak mana coba? Kok jadi terserah saya? Firman itu Anda masih di manusianya, ya terserah Anda. Oh, apakah Anda ingin mengatakan bahwa ciptaan tadi itu berubah menjadi pencipta? Saya memandang isinya. Iya, isinya saya tahu. Cangkangnya yang saya tanya. Cangkangnya ini berarti masih berarti cangkangnya ini masih penciptaan, betul? Kalau abang bahas cangkang, saya tidak mau menjawab, Pak. Saya memandang firman saja. Iya, Anda mengatakan dalamannya, isinya. Berarti ada kulitnya, kan? Benar enggak? Kulit dari isi, menurut saudara itu bukan Tuhan. Itu terlalu memaksakan diri supaya kau yang menonton. Bang Jo yang memaksakan. Masakan ada Tuhan berada di dalam kemanusiaan yang bukan Tuhan? Ini gimana ceritanya nih? Ya itu terserah Tuhan, Bang. Kok abang Terserah Tuhan jawabannya. Terserah Tuhan gimana ya? Itu terserah Anda. Bang Jola yang membuat konsep itu. Bang Jo yang membuat konsep. Suka-suka abang yang bikin konsep. Masakan ada pencipta langit dan bumi masuk ke dalam tubuh manusia ciptaan? Gimana ceritanya? Itu konsep apa itu, Bang? Lah itulah Kristen, Bang. Kristen itu harus melampaui akal. Anda masih memakai akal, makanya tidak layak menafsirkan Alkitab, Bang. Berarti kalau melampaui akal berarti sudah tidak masuk akal. Gitu. Karena di Alkitab itu, Bang, banyak perkara roh dan perkara surga. Iya. Berarti di Kristen ini sudah tidak masuk akal, gitu. Ya, banyak, Bang. Makanya harus ada Roh Kudus supaya. Berarti agama Kristen itu agama yang tidak masuk akal, gitu. Iya. Oh, ya sudah. Agama yang menghilangkan akal. Ya sudah. Berarti nggak bisa kita berdiskusi karena mau kemanapun agama Anda, ya sudah Anda akui agama Kristen agama yang tidak masuk akal. Abang memang tidak layak menafsirkan karena memang banyak Roh Kudus, masalah roh di dalam Alkitab. Loh, roh itu, Bang, kalau Anda berbicara mengenai roh, itu ajaran mitologi Romawi dan Yunani. Lah, mitologi.
Nah iya, Mitologi jelas-jelas Yesus itu mitologi. Dengarkan saya. Akulah kehidupan, akulah air. Dengarkan saya. Kalau Anda berbicara mengenai roh, itu adalah mitologi Romawi dan Yunani. Mereka Itu Yesus semua bangsa. jangan Anda gabung-gabungkan. Tadi katanya roh. Yang mana yang benar Tuhan Anda ini? Hah? Yang mana yang benar? Firman Yesus itu banyak membahas tentang roh, makanya pakai perumpamaan Bang, karena Enggak. Begini. katakan Yesus. Begini, dengarkan dulu saya. Bikin contoh. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya. Ketika kita berbicara mengenai roh, penyembah roh, itu kita tidak akan pernah bisa sampai ke ajaran para nabi. Karena para nabi tidak mengajarkan menyembah roh. Oke? Itu satu. Kalau Anda memaksakan Tuhan Anda itu roh, berarti itu berbicara tentang dewa-dewi dari Romawi kuno dan Yunani kuno. Itu berbicara mengenai mitologi nenek moyang daripada. Enggak, gini Bang. Loh, Bang kok enggak? dengan roh maksudnya. Roh itu apa? Roh itu makhluk. Makhluk. Ya. Makhluk yang tak terlihat. Itu roh. Betul? Makhluk tak terlihat. Yes. Berarti ciptaan Bang. Iya betul. Makanya siapa suruh menyembah roh? Jadi Allah Anda bentuknya apa Bang? Lah lari dia. Bukan lari, itu dilaporin itu. Ada yang melaporkan. Bentuk Allahnya aja nggak tahu. Roh tiba-tiba aja nggak hilang. tahu, tapi pasal kita Report, siapa yang Kena report itu. Sabar dulu. Report. Sabar dulu menunggu Bang Jo naik lagi. Jadi Baik. gini ya Bang Jo. Sebelum ada sedikit ya Bang Hadi boleh? Iya. Penasaran juga ini. Tadi pada saat Bang Jo mengatakan menafsir Alkitab itu tidak boleh menggunakan akal. Artinya orang harus banyak kepenuhan Roh Kudus. Betul begitu ya? emang betul Bang, betul itu. Baik. Harus Apakah memiliki semua roh orang kudus Kristen, apakah dengan semua orang Kristen bahasa itu kita. punya Roh Kudus, Bang? Makanya yang Saya menerjemahkan tanya Bang, tolong Bang, jangan ke sana. Pertanyaan saya, apakah semua orang Kristen itu punya Roh Kudus? tidak. Tidak semua. Terus lantas bagaimana ciri-ciri orang yang punya Roh Kudus, Bang, sama orang yang tidak punya Roh Kudus? Yesus mengatakan dari buahnya lah engkau mengetahui dan mengenal dia. Kalau dia mampu mengasihi orang yang berbuat jahat, salah satu contoh. Nah, itu salah satu tanda ciri-ciri. Oh, ciri-cirinya 10 seperti kali itu dia ya. dijahatin orang, dia ampuni, dia doakan, dia kasihi tetap. Itu Baik. salah satu Bagaimana ciri. dengan orang Islam? Bagaimana dengan orang Islam atau orang ateis di mana mereka melakukan yang namanya perbuatan baik? Apakah dia punya Roh Kudus atau tidak, Bang? Makanya dikatakan Yesus begini, Pak. Saya tanya, Bang, pertanyaan saya tolong dijawab. Ketika orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, mereka melakukan banyak yang namanya kebaikan-kebaikan, apakah mereka punya Roh Kudus? Tidak. Oh, tidak punya Roh Kudus. Nah, kalau orang Kristen yang melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan, apakah dia punya Roh Kudus? Makanya versi kebaikan itu berbeda kita, Pak. Saya tanya, Bang, jangan versi-versi. Tidak. Tidak punya dia? Punya atau tidak? Sekarang kebaikan yang gimana dulu, Abang? Maksud itu masalahnya. Kebaikan kita berbeda, Bang. Beda level kebaikan kita, Bang. Abang kenal sama seorang pendeta yang bernama Hilary, Bang. Dia orangnya baik, Bang. Pertanyaan saya, apakah pendeta Hilary punya Roh Kudus? Saya tidak kenal dia. Tidak kenal dia. Dia itu orang baik, Bang. Dia itu orang baik. Selalu mengajarkan yang namanya Injil, Bang. Apakah dia punya Roh Kudus? Belum tentu, Bang. Belum tentu punya Roh Kudus. Bagaimana dengan nasib orang yang punya Roh Kudus itu seperti apa? Kan udah saya katakan, Bang. Bang, saya baca ya Terus pada saat Abang melakukan kesalahan, karena Abang di sini mengaku Bang Jo punya Roh Kudus. Ketika Abang melakukan kesalahan, apakah Abang punya Roh Kudus atau tidak, Bang? Ketika melakukan kesalahan, apakah punya Roh Kudus atau tidak? Ya. Abangku sebelum bertanya banyak, Abang harus tahu dulu roh itu kayak mana dan roh kudus itu gimana.
Saya tanya kepada abang, kan konon katanya Bang Jo punya Roh Kudus. Ketika abang melakukan kejahatan, kesalahan ataupun dosa, misalkan abang ngintip orang mandi gitu kan. Nah, saya pengen tanya, apakah abang punya Roh Kudus di situ, Bang? Ngintip orang mandi. Nah, saya kan nanya. Orang yang punya Roh Kudus tidak mungkin melakukan itu, Bang. Tidak mungkin. Apakah abang punya dosa, Bang? Saya tentu. Ya, tentu. Ketika abang punya dosa, melakukan dosa, apakah abang punya Roh Kudus atau tidak, Bang? Tentu. Tentu apa? Yang memiliki Roh Kudus itu bukan berarti kudus semua, Bang. Makanya saya jelaskan dulu tentang Roh Kudus, tapi abang nggak kasih izin, sibuk bertanya aja. Iya, saya kan nanya ke abang. Ketika abang, konon katanya dikatakan abang punya Roh Kudus, terus abang melakukan yang namanya kesalahan atau dosa, apakah abang masih punya Roh Kudus atau tidak pada saat abang melakukan dosa? Masih dong. Namanya Roh Kudus masih itu punya. Kalau sudah diberikan ya sudah. Oh, terus lantas bagaimana dengan orang Kristen yang mereka melakukan kebaikan yang konon katanya mengaku sebagai punya Roh Kudus tapi dia mualaf? Bentar, itu ada sudah standby Gurunda, sudah buka mic. Oh, baik. Ya nggak apa-apa, lanjut. Saya nyimak, asik. Dengar terus. Lanjut. Enggak, sebelum Anda bertanya banyak tentang Roh Kudus, bisa nggak saya jelaskan sedikit Roh Kudus? Nggak usah, Bang, nggak usah. Ya udah, saya berarti nggak jawab juga. Roh Kudus itu rohnya para dewa, Bang. Mau tahu ayatnya? Jawaban saya nggak akan masuk dengan apa? Kita harus izin dulu, kita harus adil biar dia menjelaskan dulu. Mau? Gitu. Ya udah jelasin aja, Bro. Kita harus adil, kasih kesempatan dia bicara. Silakan Bang Jo. Silakan. Kalau Roh Kudus saja Anda tidak tahu, bagaimana Anda bisa? Ya udah jelasin dulu, Bang. Anda punya kesempatan bicara kok. Silakan. Jadi Roh Kudus itu diberikan ketika kita percaya dalam bibir dan hati dan beri diri dibaptis. Itu dikatakan Yesus seperti apa? Ketika ngobrol-ngobrol sama Nikodemus ya, Yesus katakan setiap orang percaya harus dilahirkan kembali dari roh. Bagaimana itu, Bang? Harus dilahirkan kembali dari roh. Kalau Anda tidak ngerti itu, Anda benar-benar tidak layak nafsir Alkitab, Bang. Betul. Berarti jadi dikatakan harus lahir kembali ya? Dan dari roh. Nah, bagaimana Anda kalau itu aja nggak ngerti, Anda tidak pernah mengalami, bagaimana Anda menafsir Alkitab? Baik, saya tanya Bang. Orang Kristen, Bang, orang Kristen yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, konon katanya dia punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah bagian daripada Tuhan menurut ajaran kekristenan. Roh Kudus bisa menjaga orang-orang Kristen. Pertanyaan saya, ketika orang Kristen melakukan yang namanya kebaikan, lantas dia bersahadat atau mualaf. Yang tadinya dia menyatakan kalau dia punya Roh Kudus, tetapi ternyata dia melakukan sahadat. Apakah Roh Kudusnya keluar atau tidak itu, Bang? Kebaikan mana dulu, Bang? Kalau kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang kafir, itu Yesus katakan dalam Matius, kalau kamu melakukan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak punya Allah, itu tidak ada upahnya. Makanya Yesus ajarkan mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Nah, Yesus ajarkan ketika ditampar pipi kanan, beri ke pipi kiri. Jadi itu level-level kebaikan yang harus ketika ada orang Kristen, yang melakukan tampar pipi kiri, berikan pipi kanan, dia melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan, terus orang itu mualaf, Roh Kudusnya kemana itu, Bang? Kalau kebaikan-kebaikan masih yang biasa-biasa, Bang, itu belum bisa kita katakan itu punya Roh Kudus. Kebaikan apa? Jenis kebaikan apa? Contoh jenis kebaikan apa orang yang memiliki Roh Kudus itu, Bang? Jenis kebaikan langsung saya baca aja, Bang, ya. Baca. Galatia 5 ya, buah roh ya. Baca, silakan. Bentar ya. Biar Abang tahu ciri-ciri Roh Kudus itu seperti apa gitu loh. Baik.
Ciri-ciri Roh Kudus apa ciri-ciri orang yang ada Roh Kudusnya? Beda Le. Ciri-ciri orang yang dihinggapi Roh Kudus. Oh itu. Kalau ciri-ciri Roh Kudus gimana mau Roh Kudus itu apa? Itu maksudnya Bang. Ciri-ciri orang yang ada Roh Kudusnya. Nah, ini di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kasih contohnya Bang. Kalau Anda cuma mengasihi orang yang baik pada Anda, itu bukan kasih dalam Kristen. Cukup udah dibahas. Udah. Baik. Kalau Anda damai ketika sejahtera, orang itu melakukan yang namanya ajaran kasih, tunggu Bang, satu lagi Bang. Nah, di sini katakan kasih, sukacita, damai sejahtera. Ketika Anda sukacita dan damai sejahtera, keadaan baik, itu bukan damai sejahtera dari Roh Kudus. Itu karena keadaan baik Bang. Tapi bisakah Abang sukacita damai sejahtera ketika Anda banyak musuh, Anda banyak masalah? Udah cukup ya Pak. Udah. Membahas ini nggak ada habisnya. Baik. Satu aja pertanyaan saya Bang Andi ya. Ketika orang itu melakukan yang namanya ajaran kasih, sesuai yang diterapkan sama Yesus, terus dia mualaf, Roh Kudusnya kemana Bang? Bang Andi katanya, gimana? Oh mau Bang Andi, silakan Bang Andi, silakan. Enggak. Ditanya Bang Dewa, kalau ada Kristen keluar dari Kristen menjadi mualaf, itu Roh Kudusnya ada atau keluar gitu loh. Itu pertanyaannya Bang Jo. Bang Jo dibuka mic-nya Bang Jo. Keluar Bang. Keluar. Udah dijawab keluar udah. Satu lagi sebelum ke Bang Juma ke topik badannya Yesus ya. Sebelum ke badannya Yesus nih, satu lagi nih. Kalau ada Kristen makan babi, minum alkohol, mabok, itu ada Roh Kudusnya nggak? Orang yang memiliki Roh Kudus tidak mungkin melakukan itu, Bang. Oh, jadi kalau orang yang makan babi tidak ada Roh Kudusnya? Makan babi itu bukan haram, Bang. Yang jadi tetap ada Roh Kudus. Oke, tetap ada Roh Kudus. Kalau minum alkohol? Yang dosa itu Bang bukan masalah alkoholnya, mabuknya Bang, mabuknya. Iya, saya nggak bilang mabuk. Orang yang minum alkohol itu tidak mabuk, tetap ada Roh Kudusnya. Ya ada. Ada, baik, makasih. Kembali ke Bang Juma, badannya Yesus, dilanjutkan Bang Juma. Oke guys, aku mau lanjut kerja dulu guys ya. Belum kelar badannya Yesus. Bentar tuh, belum beres. Lanjut. Jangan lupa follow and share. Dengerin dulu penjelasannya Bang Juma mengenai badannya Yesus, ini belum kelar loh. Iya, baik. Dari Bang Juma belum dilanjut tadi. Nah, begini Bang Jo ya. Bang Jo. Iya, lanjut. Bang Jo. Isinya. Izin Bang Juma ya sedikit ya. Tadi kan Bang Andi mengatakan kalau orang yang mabuk-mabukan yang memberikan minuman keras, apakah dia punya Roh Kudus? Ternyata menurut Bang Jo, dia tidak punya Roh Kudus. Bagaimana dengan di Amsal 31 nomor 6? Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Gimana itu Bang Jo? Itu bukan perintah Roh Kudus itu. Itu bukan perintah Roh Kudus gitu. Terus? Udah. Perintah siapa itu? Ya perintah Amsal. Ya udah lanjut Bang Juma, lanjut. Pasti jawabannya gitu, Pak. Lu jangan harap banget jawabannya bener. Kita sapa dulu Jet. Ya udah Bang Jeb, selamat malam Bang Jeb. Sapa dulu Bang. Ya, selamat malam. Ya, menurut Anda kemanusiaan Yesus yang pernah dipakai aktivitas di bumi itu ciptaan atau bukan? Itu topiknya. Oke. Ya, silakan. Ya, saya maksud saya ini lebih bagus saya sarankan kepada saudara saya Bang Jo supaya turun dari situ. Kenapa? Itu percuma bicara dengan orang-orang yang tidak mau mengerti. Kan? Oke. Oh, jadi kau tambah dosa saja. Buat kita mengerti. Kan kita berdiskusi. Ditanya, jawab. Toh? Tapi kalau jawabannya tidak enak begitu, enggak usah.
Oke, kalau begitu silakan Anda menjawab topiknya ini. Apakah badannya, jasmaninya Yesus itu ciptaan atau bukan? Silakan Bang. Saya mau jawab, Anda juga tidak mengerti. Jadi percuma. Karena keyakinan kita kan berbeda. Itu saja poinnya. Maksud Anda ke sini apa ini? Ya, Maksudnya saya itu mau kasih tahu sama maksudnya dia saudara percuma itu saya turun jawab saja. karena saya nggak tahu gitu. Nggak tahu bagaimana. Kalau dijawab kan ngeyel. Bilang aja bahwa kita tidak akan pernah sanggup menjelaskan Kristen ke umat Islam sebab Kristen itu agama yang tidak masuk akal. Bilang aja gitu, Pak. Nggak usah malu-malu. Itu terserah Anda, itu pendapat Anda. Loh, kenapa saya jadi kan pendapat dengan Anda saya? kan beda. Agama Anda masuk akal tidak? Yang jelas masuk akal. Oke, kalau masuk akal, bagaimana Anda bisa memahamkan ke orang yang berakal dengan akal Anda, dengan iman Anda, dengan agama Anda yang Anda katakan Saya masuk memandang akal? Anda itu hanya memikirkan hal duniawi, Bang Suma. Pencipta, dengarkan, pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia. Itu gimana akal Itu menerimanya? kata Silakan. Anda, kata kami kan lain. Yesus pencipta atau bukan? Kita kan berbeda, Bang. Yesus pencipta atau bukan? Saya tidak mau jawab itu karena Anda tidak mengerti. Karena tidak masuk akal, iya kan? Apa kalau saya jelaskan Anda mau mengerti? Selama masuk akal pasti saya ngerti. Selama saya menonton Anda, saya tidak pernah lihat Anda mengerti. Karena Anda yang tidak pernah masuk akal. Anda selalu Anda yang beragama, Anda beragama tanpa akal. Anda menyalahkan orang lain tanpa sadar Anda sudah bersalah. Anda beragama pakai akal. Jelas dong. Oke, baik. Saya juga beragama pakai akal. Mari kita buktikan. Apakah pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Itu saya tidak mau jawab karena Anda tidak bisa mengerti. Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Itu kan hanya akal dunia saja. Loh, bagaimana akal akhirat? Emang ada akal akhirat? Anda hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Ya, kalau Anda memikirkan hal-hal apa aja selain hal dunia? Kita akan membahas masalah Alkitab dengan Al-Quran. Itu enggak, ini kitab. Jangan. Anda tidak punya pemahaman tentang Al-Quran. Sekarang yang Anda pakai adalah akal. Tidak punya pemahaman tentang Alkitab. Jangan bahas Alkitab. Akal dulu yang kita bahas. Akal dulu. Akal dari mana, Pak? Akal dulu yang kita bahas. Akal dari mana? Semua manusia itu punya akal. Oke, nah sekarang konsep agama Anda masuk akal atau tidak? Anda menanyakan agama orang. Coba Anda berpikir tentang agama Anda sendiri. Ini jawaban orang yang tidak berakal. Inilah jawaban orang yang tidak berakal. Yang tidak mau menggunakan akalnya. Ini jawabannya. Anda malu. Anda seperti apa? Anda malu sebab agama Anda tidak masuk akal. Apa saya malu? Tuhan lahir. Tuhan lahir. Diciptakan. Itu bukan urusan Anda, itu keyakinan ya, kok larinya ke situ? Bukan urusan Anda. Katanya tadi agamanya masuk akal. Giliran ngurus agama. Giliran dibuktikan jawaban orang yang akalnya cacat. Sekarang giliran dibuktikan apakah agama Anda itu berakal atau tidak. Ternyata Anda buktikan agama Anda tidak masuk akal. Saya kasih contoh Suma. Ya, silakan. Anda tinggal di Jakarta. Di Makassar. Surabaya udah tinggal di Makassar. Kita usah urus Jakarta. Nggak bisa begitu karena agama Anda itu adalah agama sales. Inilah namanya orang egois. Karena agama Anda itu adalah agama yang dijual kemana-mana, dijual kemana-mana, dijual dengan Indomie, dijual dengan Indomie, dijual dengan Indomie. Tuhan Anda itu dijual dengan Indomie. Impor pemain asing. Sudah punya Bang, dalami agama Anda, Bang. Justru karena saya mendalami agama saya, makanya saya menjelaskan kebenaran itu seperti apa. Iya, jelaskan saja agama Anda, jangan. Agama saya mengatakan bahwa itu namanya orang tidak berakal menjelaskan kitab apa sih? Sakit ya, sakit ya. Kalau Anda sendiri tidak berakal. Sakit ya, agamanya tidak masuk akal, sakit. Kamu yang tidak berakal. Sakit tidak agama Anda tidak masuk akal? Sakit nggak? Agama saya 100% masuk akal. Kalau masuk akal, kenapa Tuhan Anda mati dibunuh manusia? Jangan masuk urusan agama orang.
Aduh. Jangan Jawaban orang masuk. yang cacat akal. Jangan masuk ke urusan agama. Pada diri sendiri yang tidak tahu Karena apa-apa. agamanya enggak masuk akal, enggak mau dia dibahas Ada agamanya. lagunya itu Bang. Ada lagunya itu. Bang, gimana Bang? Ya ini lagunya, dengerin ada lagunya nih. Gimana? Dengerin. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Itu lagunya. Tuh lagunya tuh. Ya, begitulah. Kita kan berbeda. Pak Jet, Saya Pak tidak Jet, apa-apa. iya. Ya. Pak Jet, coba saya bertanya sedikit Pak Jet ya. Pak Jet kan tadi berbicara kepada Bang Bima mengenai soal akal. Coba ceritakan kepada kami berdasarkan akal atau logika bagaimana yang namanya Tuhan itu bisa mati, terbunuh. Silakan. Secara akal ya, secara akal. Orang dia nggak berakal. Sekalipun saya menjelaskan. Ya itu kan. Ini jawaban orang yang tak punya akal. Kenapa Anda memaksa saya harus menjelaskan pertanyaan-pertanyaan? Ini orang jawaban orang yang akalnya rusak. Dengar. Pertanyaan Anda semua itu tidak masuk di akal saya. Bang Juma susah Bang Juma. Karena Anda Mau dibawa bertanya ke tentang bengkel Alkitab, manapun sedangkan juga. Anda Ini punya susah jawaban sendiri. ini. Ini menurutnya udah konslet menurutnya ini. Coba ganti. Kendor ini. Coba ganti pertanyaan yang enggak ada teologisnya. Coba ganti pertanyaan dia teologisnya Tidak gini. bisa. Saya tidak akan menjawab pertanyaan. Enggak ada hubungannya dengan Bible. Coba. Jet. Masalah orang Jet. Enggak ada hubungannya dengan Bible. Coba ya dengarkan. Berapa harga cabai per kilo di pasar dekat rumah Anda? ke pasar aja, Pak. Nah, ini dia nih. Ngapain Jawabannya tanya benar. saya? Benar, ketika dia menjawab bukan enggak ada urusannya dengan agama, benar. Ya. Tapi begitu ada urusan dengan agama langsung konslet otaknya. Iya, dijawab dia. Enggak jalan otaknya Gimana? kalau harga pasar. Tanya jalan Sarankan otaknya. ya, Bapak-bapak yang terhormat, jangan membahas kitab orang lain. Ya siapa yang bahas? Memaksakan kehendak untuk membahas kitab orang lain. Bapak masuk ke Komal Pisideking, Bapak masuk ke Agatha, Bapak masuk ke Mikana, Bapak bilang aja kepada mereka jangan. Saya tadi masuknya itu, Pak. Ya. Sekarang Bapak Saya saja. tadi masuknya itu Bapak cuma kan tahu menyarankan jalan kepada keluar. saudara saya Di tadi situ yang lurus, sudah Pak, jadi lurus, bulan-bulanan Anda. Belok kanan, silakan Bapak nyemplung ke sumur langsung ya. Bapak masuk ke ruangan mereka, Ya, kasih tahu saya kepada mereka. enggak juga masuk. Jangan Cuman tadi pernah- saya oh, mau yaudah, pergi aja itu sono. saudara saya Ngapain turun. juga di sini Pak, nggak penting. Bapak buat kami. Ya, Silakan turunkan pergi dari saja sini. saya. Belok kanan, belok kanan, belok kanan. Nyemplung sumur. Lanjut. Aduh. Ada yang baru masuk ini. Pinter tapi otaknya dodol. KDR. KDR ada mau didiskusikan KDR. Enggak, KDR. tadi saya diem aja kok di ya, di repot ya memang bangsat nih oten-oten nih. KDR. Di repot. Waduh. Aduh. Ya nggak apa-apa, nggak Saya apa-apa. paham Kita terus. maksudnya orang tadi itu Bang Handi, saya paham ya. Mungkin Bapak yang tadi itu takut jemaahnya tergoncang karena begini, yang satu bilang tubuh Yesus itu ciptaan, yang satu bilang tubuhnya itu bukan ciptaan. Itu pasti banyak yang goncang tuh. Kalau mau mikir jujur, pasti goncang. Betul. Jadi mereka Itu ini ngaku dua-duanya punya Roh Kudus katanya kan. mereka naik membela temannya. Dia sendiri nggak punya ilmu kayak Mikana kemarin itu loh. Ada yang teraniaya di sini karena nggak bisa lagi apa-apa. Naik Mikana, dia mau membela temannya. Dia sendiri yang mempelintir Bible-nya. Gitu. Nako, selamat malam Nako. Malam. Malam. Dari Kristen apa? Muslim? Nako. Bentar Bang Andi. Biar Dewa. Nggak Ya, punya gimana? agama. Selamat malam Bunda Nako. Dari, aduh. Ya, Mbak Nako. Bunda Nako. Nggak punya agama katanya. Bentar. Kita diskusi dong tuh ya. Kita hormati. Nggak punya Yuk. agama katanya. Nako, Muslim apa Kristen? Iya, nggak punya agama. Oh, nggak punya agama. Baik. Di KTP apa di KTP? Di KTP Muslim. Oh, Muslim. Nanti di kuburnya mau disemen atau dilontongin? Nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain nggak di sini? Ada mau bertanya apa gimana? Nggak ada. Oke. Percaya nggak kamu ada Tuhan?
Percaya kalau berdoa itu ada yang ngedengerin kayak gitu. Tapi aku belum percaya kalau ada surga dan neraka gitu. Apa diulang kenapa? Nggak percaya surga neraka. Oke, jadi sesudah mati tidak ada lagi urusan gitu ya? Ada nggak keluargamu yang sudah meninggal? Nako, pergi dia. Gue pengen aja dia. Terus keluargamu yang sudah meninggal itu posisinya di mana sekarang? Oke, udah yang lain silakan. Naik. Tadi dites dulu, bener nggak dia Muslim itu? Bukan itu, Pak. Sejauh mana pengertian pernah belajar Muslim enggak? Bukan. Bang Zuma. Iya, gimana? Tema ini berat ya Bang Zuma ya. Padahal kan simple kan? Iya. Mereka berat, yang bikin berat. Mereka yang bikin berat karena nggak masuk akal. Nggak masuk akal, Bang. Nggak masuk akal. Ya karena di situ pondasinya sebenarnya. Itu menurut mereka yang S3 itu pertanyaan anak SD, jangan ditanyain. Gitu. Bunda Rahma, aku naikin lagi Bunda Rahma. Kasihan kalau benar dia benar ateis, kalau benar dia itu Islam. Kita di sini tidak mau berburuk sangka. Ya, selamat malam. Selamat malam Ibu Ramersos. Malam Bang, malam. Anda Muslim Kristen Bang? Islam Bang, Islam. Oh Muslim. Ya, oke. Enggak Muslim Bang, Islam Bang. Hah? Islam di KTP Islam Bang, Islam. Di KTP Islam. Tapi sehari-hari bagaimana ibadahnya? Sehari-hari alhamdulillah Bang, ibadahnya alhamdulillah. Oke, mantap. Ada yang mau disampaikan Bang atau mau disalami dulu sebelum diganti? Buat teman-teman yang di bawah ya mohon sedia bodrek lah ya. Jangan pening-pening. Yang penting urus saja agama kita masing-masing dan jangan maksudnya untuk kayak tadi ya kan, dibawa serius ya kan. Maksudnya di bawah kita typing baca apa itu ya? Oh ya udah. Oke, ya pokoknya intinya cukup Bang. Makasih Bang udah ada suaranya, denger semuanya, jangan lupa untuk sholat kita ya. Kita sambut lagi yang baru naik, Dewi Serepet. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Dari Muslim apa Kristen Bang? Dari Muslim Mbak. Muslim. Ada yang mau disampaikan? Ada. Apa? Ya saya mau mengucapkan ini debat apa lucu-lucuan atau gimana ini? Di sini bukan stand up komedi Bang, ini diskusi lintas agama. Oh, saya cuma mau apa itu? Mau apa Bang? Mendengar aja. Mau mendengarkan aja, dibawa aja dulu kalau mendengarkan ya. Oh gitu. Oke. Siap. Baik Bang, makasih. JP Tour. Selamat malam, JP Tour. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Terus terang kalau untuk sekarang ini saya fan berat dari Bang Zuma ya. Tiap malam itu sebelum tidur pasti ada di kuping nontonin YouTube Bang Zuma. Oke. Alhamdulillah. Aku mau bertanya sama Mas Zuma ya. Ini kita dari Sumatera, dari Kota Palembang. Iya, gimana Bang? Ya, Mas, mungkin untuk saat ini Islam saya tuh belum itu ya, belum sepenuhnya menyerahkan diri ya, karena sering berbuat maksiat terus bertobat kayak gitu ya. Saya mau bimbingan dari Mas, bagaimana sih supaya tobat itu benar-benar tobat gitu Mas. Tobat nasuha udah Tobat nasuha udah mungkin 1 hari 2 hari dulu. Bang Juma jawab dulu pertanyaan JP Tour. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi kaidah Quran itu jelas ya di dalam surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah
wala yuslamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Nah, permasalahan saudara adalah selalu melakukan maksiat taubat, selalu melakukan maksiat taubat. Artinya bahwa artinya kalau kondisi ini dialami, itu sama halnya kita melakukan satu tindakan karena ingin dilihat, atau melakukan satu tindakan karena merasa tidak terlihat. Ada yang noise di mana ini ya? Maksud saya gini, orang bermaksiat itu terkadang dilakukan karena merasa tidak dilihat oleh Allah. Tapi kalau orang yang menyadari bahwasanya Allah itu maha melihat, maka orang tersebut akan malu untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang harus kita pahami, Anda, saya, dan semua umat Islam. Kenapa kita bisa melakukan kemaksiatan? Karena kita tidak menghadirkan Allah di dalam hati. Kita kemudian merasa tidak ada yang menyaksikan. Kita merasa bahwasanya tidak ada yang melihat. Sehingga pertobatan kita itu ada hanya karena didorong oleh rasa salah terhadap dosa yang kita lakukan. Orang beriman itu tidak hanya semata-mata itu, tetapi orang beriman itu selalu menyadari bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Melihat dan Maha Mendengarkan. Sehingga jangankan melakukan tindakan perbuatan dosa, untuk kemudian berbicara pun umat yang memahami tentang ketuhanan, yang merasa dirinya dilihat dan disaksikan oleh Allah SWT, itu tidak berkata dengan sia-sia, apalagi melakukan perbuatan yang terhitung melanggar aturan syariat Islam. Nah, sampai di sini ngerti tidak apa yang saya sampaikan? Jadi kalau Anda melakukan maksiat bertaubat, kemudian Anda maksiat bertaubat lagi, ya ini maksiatnya maksiat apa sebenarnya kok sampai seperti itu? Ditakutkan pada saat Anda melakukan maksiat, ajal menjemput. Kalau pada saat Anda bertaubat, kemudian ajal menjemput, yaitu alhamdulillah. Yang ditakutkan kalau berakhir dengan tindakan maksiat. Nah, terkait dengan ini yang saya katakan tadi, illa man taba wa amana wa amila sholihan. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan atau amalan soleh. Nah, untuk itu ya saya hanya bisa mengatakan bahwa kenapa umat Islam itu senantiasa selalu minta jalan yang lurus, ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa demikian? Karena memang betul di sisi kita manusia itu ada iblis dari dua golongan, dari golongan jin yaitu setan, dan dari golongan manusia yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Itu juga setan. Karena iblis itu dua golongan yang tadi saya katakan. Jadi kalau ada pengaruh dari diri Anda sendiri, ya Anda harus banyak-banyak beristighfar. Karena ada juga golongan iblis yang berasal dari manusia. Nah, selalu beristighfar, selalu kemudian membaca Quran, selalu positive thinking, dan menghindarkan diri dari keadaan-keadaan di mana kita bisa, keadaan itu bisa menjerumuskan kita untuk berlaku maksiat. Seperti itu. Mungkin Bang Juma minta supaya dia itu diperbaiki yang namanya sholat. Itu aja mengenai sholat ini. Ya, kita tunggu responnya dulu. Ya, baik. Nambah sedikit ya. Kata Nabi, orang hidup Enggak itu direspon tergantung sama dia. dari Jangan tidur. pergaulannya. Tes. Ya. Dengar suara saya?
direspon dulu. Pak Debet direspon dulu yang disampaikan. Ya, silakan Bang JP. Ya, Mas Johan, makasih banyak bantuannya. Saya itu kalau untuk masjidnya mungkin nggak bisa dijabari di sini Mas ya, karena ruang publik. Mudah-mudahan semenjak 2 bulan ini saya mendengarin perjuangan Mas di YouTube, kayaknya tergerak di hati saya untuk meninggalin maksiat itu Mas. Terus yang kedua, untuk istighfar sudah saya lakuin, kadang sehari itu 5.000, pernah aja 10.000 istighfar. Tapi yang belum sampai di sholat 5 waktu. Mungkin aku nanti bisa mendapatkan kontak untuk Mas Juma atau inbox Mas Juma untuk adakah kajian atau kajian untuk bisa menuju ke sana yang lebih baik. Terus adakah amalan-amalan yang harus aku lakukan gitu Mas? Amalan yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah saja. Itu Mas ya. Iya, mengingat kematian dan seterusnya. Silakan akhi. Iya, selain itu pergaulan juga harus diatur. Karena menurut Rasulullah itu hidup seseorang itu tergantung dari pergaulannya. Bagaimana mungkin Anda mau bertobat tapi pergaulannya dengan para pelaku maksiat? Tidak mungkin bisa itu, ya. Itu tidak mungkin bisa. Kalau Anda bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, Anda akan ikut bau, ikut bau harum. Kalau Anda bergaul dengan tukang ikan asin, Anda akan ikut bau ikan asin. Nah, jadi pergaulan ini sangat menentukan. Maka yang pertama kali harus diperbaiki adalah pergaulan. Pergauli orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, datangi majelis-majelis taklim, ya, itu sibukkan diri Anda dengan cara seperti itu. Yang kedua, perbaiki sholat, karena sholat inilah yang mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Kalau sholat Anda betul-betul karena Allah, bukan karena ria ingin dilihat orang lain, insya Allah perbuatan Anda akan benar. Karena yang bisa memperbaiki perbuatan Anda adalah sholat Anda. Nah, itu satu. Yang kedua, pergaulan yang harus betul-betul diperhatikan. Pergauli orang-orang yang soleh, datangi majelis-majelis taklim. Nah, seperti itu. Baik Bang, terima kasih Bang ya atas masukan, terutama dengan Bang Juma ya. Iya, sama-sama Bang. Sehat terus, istiqomah. Iya. Alhamdulillah. Iya, makasih Bang Juma. Sedikit Mbak 2 JP, bulan ini pokoknya. boleh ya sedikit? Iya Bang. Iya Bang, boleh. Baik. Malaikat tidak pernah salah. Setan tidak pernah benar. Manusia bisa benar, bisa salah. Maka dari itulah kita diciptakan oleh Allah untuk saling mengingatkan satu sama lain. Ya. Amin. Justru kalau misalkan Bang JP tidak melakukan kesalahan, itu tandanya Bang JP bukan manusia lagi. Tapi Bang JP adalah seorang malaikat. Dan inti dari ajaran agama Islam itu jaga yang namanya sholatnya. Orang bisa menjaga sholat, dia tidak akan pernah yang namanya kehilangan arah. Orang yang meninggalkan sholat, dia akan tersesat dan akan kehilangan arah. Arah kita jelas, kiblat kita jelas. Kiblat kita ke Ka'bah. Nah tadi Bang JP, Bang Juma juga menyarankan untuk selalu berzikir. Berzikir, mengingat Allah selalu, ya kan? Seperti halnya yang dilakukan oleh Bang Juma juga. Bang Juma sering berzikir, membawa tasbih kemana-mana. Dewa pikir lagi berzikir, nggak taunya ngitungin janda lewat Bang Juma ini. Ini orang nggak pernah serius ini, ujung-ujungnya melenceng terus. Ya begitulah Bang Dewa Bang, ya jangan diambil hati Bang. Orangnya memang begitu, sambil humor dia. Oke, kita kembali ke topik, cukup ya. Iya, oke Bang. Terima kasih Bang Juma ya. Iya, sama-sama. Itu semuanya terima kasih sudah memperjuangkan agama kita. Semoga kalian ditempatkan di sisi Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Oke, kita sambut. Ada yang pertama masuk 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Selamat malam. Dengan siapa ini?
warahmatullahi wabarakatuh. Islam bang. Oh Muslim. Oke. Ya bang. Ada mau di? Bang, aku dalam Ya silakan. Bang Zuma ini. Sudah hampir 2 tahun aku mengikuti Bang Zuma dan teman-teman abang-abang dan gurunda semua. Semoga sehat selalu semuanya. Saya hanya ingin bicara sedikit aja di sini bang. Kalau bisa Oten yang mengatakan ajaran kasih itu ditanyakan satu pertanyaan aja bang. Ketika Palestina dan Israel itu berperang. Nggak boleh bahas itu di sini. Nggak boleh bahas itu di sini. Bisa rungkat nanti roomnya bang. Bisa rungkat roomnya. Oke. Karena saya tuh ajaran kasih itu hanya slogan partai bang ya, kita sama-sama tahu aja lah di TikTok berseliweran mereka dukung siapa, ketika ada anak-anak yang terluka mereka dukung siapa, kita lihat kan mereka tidak menunjukkan ajaran kasih sedikit pun di sana. Maka ajaran kasih itu hanyalah slogan partai menurut saya yang jadi caleg. Ya sekian aja mas, sehat selalu bang gurunda semuanya, semoga sehat dan selalu dilimpahi rahmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya bang, berkah selalu hidupnya bang ya bang. Makasih ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambut lagi pasukan revolusi, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya izin turun. Kebetulan malam ini ada janjian mau debat di salah satu komal. Bunda Rahmat, terima kasih sahabat-sahabat yang saya cintai. Saya pamit turun dulu sementara, nanti kita akan ketemu lagi pada sesi dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Bang, ini diundang di Zoom juga sekarang jam 8 Bang Juma katanya. Gimana? Diundang di Zoom katanya jam 8. Zoom siapa? Zoom JCC katanya ada kajian. Ini Dewa mau meluncur jam 8. Kajian apa? Bener nggak? Nggak ada informasi paham juga. Dewa, sampai Dewa tadi ada acara makan malam aja dibatalin sama Dewa ini. Kajian apa di CTC? Inilah selalu bikin kegiatan tanpa pemberitahuan ke kita. Kurang paham bang. Assalamualaikum. Sebentar ya, Dewa cek dulu ya. Enggak bang Dewa ini. Serius enggak? Enggak ini. Oh ya Allah, bukan sekarang. Kapan? Bukan sekarang ternyata bang. 17 Oktober. Oh dia terong gila ya dipercaya. 17 Oktober. Kegiatan apa? Baik. Iya. Dewa kok dipercaya. Barang bebas. Saya Ahmad Wisnu dari perwakilan. Ngarang. Enggak ini nih. Dari perwakilan Dewa. Ya, Dewa coba. Kalau nggak percaya Coba dibacakan. Bentar. Nih. Gedein dong, Bunda Rahma, tolong mati. Tolong besarkan Bunda Rahma. Besarin Bang Bunda Rahma. Nih. Tuh. Iya, bacain. Bacain. Oh, kepanjangan, Bang. Oh, baik. Apa sih ini? Baca aja. Lama aku pecat juga kok jadi orang. Nah, intinya ini, mohon maaf sebelumnya, saya Ahmad Wisnu dari perwakilan teman-teman netizen yang setiap hari kami selalu melakukan aksi report penghujat via TikTok. Di sini kami ingin mengundang Ustadz sekiranya berkenan untuk mengisi kajian sebagai narasumber via Zoom dengan tema jihad online yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pukul 20 sampai selesai. Oh, tanggal 17, mohon maaf. Ini kegiatannya siapa? Kucluk. Nggak paham bang, Dewa sendiri nggak paham. Tadi katanya CCC. Nggak tahu, katanya di room JCC, intinya begitu. Yang diundang siapa itu Bang Dewa? Udah, kacau. Nggak tahu lah, pusing Dewa lah. Udah dulu ya. Jadi untung nggak ini ya, untung nggak satu waktu dengan ini tadi ya, dengan Sarah Ayu. Wah, pamit dulu ya, Dek. Entar dulu semuanya. Bang, 25 tahun nggak ngobrol kita bang. Udah nanti aja. Bang Juma. Iya, makasih. Di mana ya Pak? Sahabat Juma ya?
Kelihatannya di sana, Bang. Iya, iya, nanti kita ke sana. Ya udah, yuk pamit ya teman-teman semua ya. Oke, Iya, hati-hati sama-sama. Bang Juma. Jangan nyopet. Silakan. Tuh kan bahasanya kan, bahasanya tidak dijaga, nggak dijaga Nanti bahasanya. digoreng sama orang munafik, orang fasik, orang Enggak. kafir kapok lo. Enggak, Sofian. Oh, Bunda Rama sudah terima ini rekening tabungannya kita, gironya api sudah. Saya ya Gurunda. Lah iyalah, belum. Belum. Oh, mungkin nanti sekalian. Iya. Oke, iya. Saya pamit dulu ya teman-teman sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Newa. Ya, jemaah. Kapok lo dibilang baju baku celuk kata. Kapok bu kapan gue? Oke, untuk yang ada di Handi Selebes Channel kita tutup dulu. Nanti kita ketemu kembali. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewa juga izin pamit kepada semuanya. Terima kasih. dulu. Ada acara dulu, pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama mantelnya Bentar. Firaun. Nanti insya Allah Bentar. Dewa. Apa sih? Apalagi ini? Bentar Padahal- dulu, padahal apa? mau ke mana? Ya, Bang. Ayo bi. Oh ya Allah. Kelakuan aja si Lamson. Tapi benar tadi itu si Ibun ya? Bener ya? Ibun, nggak percaya. Tapi kok nggak ada bau-baunya si Udin ya? Aduh. Orang udah mandi jumbo. Dewa. Apa udah digarap oleh orang lain ya? Undang Nggak sini tahu. Lamten, undang sini Bang Al, undang sini Lamten. Punya aku itu sudah undang Opung, dia bersedia. Tapi punya saya nggak bisa dimasukin saat live. Gimana caranya? Hanya saya yang bisa mengundang dia. Tapi kalau ada Pak Desugi, paling 2 menit selesai. Kita sapa dulu hiburan medsos, silakan. Bunda Gemisi, assalamualaikum. Sudah gugur, kau buat ID baru lagi tuh. Buat ID baru biar bisa naik. Oke, ada halilintar kak, haleluya atau helikopter silakan naik. Haleluya. Saya tantang Oten report akun saya yang ini, nggak akan bisa. Ini udah Masa? premium ini. Iya. Wih. Udah kena suntik. Mantap. Coba tes teman-teman, report tuh. Coba report Mata Ali, bisa gugur nggak? Coba. Ayo teman-teman, kerja teman-teman Kristen kerja. Report itu. Nenek mohon maaf belum bisa gabung karena lagi di rumah sakit bang. Ada masalah apa sama Yesus? Kok dibikin sakit? Siapa? Itu 1XL apologetic. Oh, mohon maaf. Oh iya. Oh, Ya, ini- pendeta itu. Iya, ini pendeta Excel ini oknum yang baik, janganlah. Oknum itu. Lanjut Bro Kores. Mamanya Yesus lahirin Yesus usia berapa sih? Aku bingung kalau gitu Kores. Kenapa Tuhannya nggak nunggu dulu gitu? Sabar kayak 5 tahun lagi kayak 3 tahun lagi kan nggak ada ruginya gitu. Toh juga manusia sudah menunggu lama gitu. Sudah masanya. Aduh, gini Sudah loh. masa pembuahan. Iya, karena kenapa Tuhan ya Kristen suka yang begini. Boleh. Kita buka ya. To Christ, teman-teman. To Christ, buat Yesus. Jadi aku persembahkan kamu sebagai perawan kepadanya. Suka yang perawan. Makanya Iya, yang perawan, umur 13 kan masih begitu perawan. yang dikasih. Iyalah. Umur 12. Kalau data aku umur 12 ya. Jadi di sini ibuku yang diberkati suci dan murni itu udah 12 tahun gitu. Lalu diberikanlah kepada Yosef sampai waktu pernikahannya. Lalu Yosef pun menerima ibunya gitu. Jadi umur 12 tahun tersirat di sini.
Maria itu kawin. Nanti ngelahirin si Yesusnya itu di umur 15. Tunggu. 3 years. Nah, he had spent 2 years in his house. Her age was exactly 14 years, including the time at which he received her. Jadi menghabiskan waktu 2 tahun, lalu nanti tahun ketiganya itu barulah hamil Yesus gitu. Coba tanya ke si Oknum Oten nih, Tep. Usia 13 atau 12 tahun dinikahi sama Joseph itu di bawah umur atau sudah cukup umur? Jawab jujur. Pedo lah. Tep oknum yang baik juga ini. Aduh, kita butuh yang ganas. Mana yang oten-oten yang merasa ganas? Itu si siapa itu? IWG, naikin IWG. Yeay, IWG. Nah, lu makan IWG dulu deh. Oke. Iya, ayo, start Ali dulu. Halo IWG. Gimana? Apa? Gimana kabar? Yang kemarin itu